Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Blue Seventeen. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan soal-soal yang kemungkinan akan keluar pada TPS UTBK 2020 atau TPS SBMPTN 2020 pada bagian pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung aja soal pertama kita kerjakan ya. Kita baca dulu soalnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A plus B adalah berapa? Nah, berarti kita akan mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Oke, di sini diketahui A pangkat B ya, sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat eksponen ya. Jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 itu kan artinya kan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1. Gitu kan? Jadi 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 berarti kita tulis 2 saja, gitu kan? Berarti dikurang 2 pangkat 19 gitu. Berarti A pangkat B sama dengan, nah ini bisa kita faktorkan ya kan, ini 2 pangkat 19, ini 2 pangkat 19, maka 2 pangkat 19 kita keluarkan dikali 2 dikurang 1. Ini kali ini dikali ini ya. Nah 2 dikurang 1 gitu kan, ini kita selesaikan dulu ya. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 dikali 2 pangkat 19 tetap hasilnya sama 2 pangkat 19. Nah, maka ini memenuhi bentuk A pangkat B, di mana A-nya itu 2, B-nya itu 19. Nah, maka A plus B-nya adalah 21. Ya, gitu ya, gampang ya. Oke. Lanjut, nomor selanjutnya adalah jika 2x dikurang z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4, dan y plus z sama dengan 1, maka 3x plus 4y plus z sama dengan berapa? Nah, ini biasanya kalau nemu soal seperti ini pada soal UTBK, kalian tidak usah mengerjakan pakai eliminasi substitusi. Karena biasanya soalnya itu mengacu buat mengerjakan secara cepat. Nah, kita langsung lihat soalnya. Soal yang dipinta adalah 3x plus 4y plus z sama dengan berapa. Nah, balik lagi ke soalnya. Yang diketahui itu 2x min z gitu kan, sama dengan 2. Terus yang kedua, x plus 2y sama dengan 4. Nah, kita lihat sini dulu ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan gitu kan, 2x min z tambah x plus 2y gitu kan. 2x min z ditambah x plus 2y gitu kan. Nah, berarti kan hasilnya menjadi 2x gitu kan. Kalau ini kita depankan 2x plus x gitu kan. Langsung aja ya, 3x gitu kan. Nah, 2 ini kita kedepankan jadi 2y. Min z belakangan. Min z sama dengan ininya hasilnya kita jumlahkan. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini sudah hampir mirip dengan bentuk ini kan, dengan bentuk soalnya 3x plus 4y plus z gitu kan. Sedangkan kita punya 3x plus 2y min z sama dengan 6. Nah, yang diketahui yang ketiga, kita punya bentuk y plus z sama dengan 1. Nah, kira-kira 2y ke 4y butuh berapa y? Butuh 2y kan. Nah, sedangkan kita di sini yang diketahui hanya 1y. Terus di sini kita punya min z, sini punya z. Berarti biar ini jadi ke sini, berarti kan z ini kita tambahkan 2z. Nah, sedangkan kita punya 1z. Nah, kalau kayak gitu, ini tinggal kita kalikan 2. Nah, gitu kan? Jadi 2y plus 2z sama dengan 2. Gitu, karena kan harus sisi kanannya gue dikalikan 2 ya, gitu. Nah, kalau gitu, ini kita tambahkan ini gitu kan. Jadi
3x plus 2y min z gitu kan, ditambah 2y plus 2z sama dengan 6 ditambah 2 gitu kan. Hasil ini tambah ini gitu. Nah 3x karena nggak ada yang lagi berarti tetap 3x gitu kan. 2y tambah 2y 4y gitu kan. Min z tambah 2z plus z. Nah sama bentuknya kan sama soal. Nah jadi hasilnya adalah 6 tambah 2 sama dengan 8 gitu. Gampang ya. Jadi kalian nggak perlu eliminasi substitusi kelamaan gitu. Oke, next. Soal selanjutnya kita bacakan lagi soalnya. Jika P tambah 1 dan P dikurang 1 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0, maka nilai A adalah berapa? Nah ini A ini adalah konstanta dari persamaan kuadrat nih ya. Nah kita cari P plus 1 dan P min 1 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0. Nah jadi ini akar-akarnya ya, akar-akarnya gitu. Jadi si persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar P plus 1 dan P min 1. Kita ditanyakan adalah nilainya berapa gitu. Nah yang kita tahu kalau dalam persamaan kuadrat ya kan, dua akarnya gitu kan ketika dijumlahkan, misalkan ya A ini akar pertama ya kan, akar 1, B ini akar 2 gitu ya, ini 1 ini 2. Nah ketika dijumlahkan gitu kan, jadi A tambah B itu rumusnya adalah min B per A. Artinya ini akar, ini min B ini adalah koefisien ya. Jadi kiri kanan beda maksudnya. Atau kita ubah dah, misalkan nih X1, ini X2 biar nggak bingung. Ini X1, ini X2. Nah gitu. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya min B per A, artinya koefisien B dikali min dibagi koefisien A. Gitu. Nah, sedangkan kalau dikali X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Gitu ya. Nah, di sini udah gampang. Ya kan, akar-akarnya kita punya ini sama ini, ya kan. Nah kalau ditambahkan min B per A berarti X1 ditambah X2 sama dengan min dikali min 4 gitu kan, dibagi 1 ya kan. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan min kali min plus ya, jadi plus 4 dibagi 1 hasilnya 4. Nah ini kita jumlahkan juga karena kan akar-akarnya kan, ini X1 ini X2 gitu kan, ini sebagai X1 nya, ini sebagai X2 nya gitu. Berarti kita ubah aja jadi P plus 1 ditambah P min 1 sama dengan 4. Nah P tambah P sama dengan 2P, 1 dikurang 1 hasilnya 0, berarti 2P sama dengan 4. Nah P nya sama dengan 2. Nah, kalau kita tahu P-nya sama dengan 2, ya kan, berarti kita masukin ke sini, ya kan. Berarti kita tahu nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, gitu kan. Yang pertama X1 sama dengan P plus 1, berarti kan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, X2 sama dengan P dikurang 1, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Gitu. Nah, sekarang kita mencari nilai A-nya, gitu kan. Nah, nilai A itu kita pakai gunakan ini, X1 dikali X2 sama dengan C per A gitu kan. Artinya ketika akar-akar dikalikan hasilnya tuh C per A gitu kan. Nah maka X1 dikali X2 sama dengan C itu A ya kan, berarti A per A nya itu adalah 1. Jangan bingung ya, ini cuma simbol doang gitu. Intinya sih koefisien konstantanya dibagi koefisien X kuadratnya gitu. Jadi A per 1. Nah, X1 dikali X2. X1 kita punya 3. X2-nya kita punya 1. Nah, maka 3 dikali 1 sama dengan A. Gitu kan. Jadi dengan kata lain, A sama dengan 3. Itu. Gampang ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, soal selanjutnya adalah Ani
telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83, sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi, jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Nah, maka nilai N-nya adalah berapa? Artinya, si Ani ini sebelum ditambahkan ini, dia udah berapa kali tes gitu ya. Maksud soalnya itu seperti itu. Oke. Ini pada kondisi pertama ya, yang nilai aslinya ini tadi tambah 83, ya kan, ketika dirata-ratakan jadi 80 rata-ratanya. Nah berarti kan jumlah nilainya ya, jumlah nilai yang baru Ani itu adalah 80 dikali N plus 1, ya kan, dimana N ini adalah ujian yang sudah diikuti si Ani sebelum yang terakhir gitu kan. Yang satunya ternyata yang terakhir kalinya nih yang dapat nilai 83. Nah 80 dikali N plus 1 itu jumlah nilainya, sama dengan ya kan nilai akhirnya ya kan 83 ditambah jumlah nilai yang sebelumnya gitu, sebelumnya gitu kan, yang sebelum dapat 83 ini kan dia dapat beberapa kali ulangan tuh ya. Nah jumlahnya itu misalkan X gitu ya, misalkan X gitu kan, di mana X itu adalah jumlah beberapa kali nilai ulangan ya. Jadi jumlah nilai beberapa kali ulangan gitu maksudnya ya. Jadi bukan berapa kalinya, tapi jumlah nilainya. Di 80 N plus 1 sama dengan 83 plus X. Nah kita dapat persamaan yang pertama. Nah kondisi yang kedua ya kan, yang tadi dimisalkan gitu kan, kalau dia dapat nilai 76 gitu kan, dapat nilai kebalik ya, dapat nilainya 67 gitu kan, dapat nilai 67 rata-ratanya menjadi 76. Nah berarti 76 dikali N plus 1 sama dengan 67 plus X. Nah sama kan nilainya kan, karena kan nggak berubah. Jadi nilai yang jumlah sebelum nilai ulangan ini kan dia nggak berubah sama yang ini gitu. Nah dari dua persamaan ini kita eliminasi gitu ya kan, tinggal kita kurang saja sebenarnya gitu kan, tinggal kita kurang. Pertama kita kalikan dulu ya, di sini ya, di bawah ya gitu, di bawah. Jadi 1 sama dengan 80 dikali N, 80N gitu kan, 80 dikali 1 plus 80 sama dengan 83 plus X. Nah gitu ya. Terus yang kedua sama 76 dikali N, 76N, 76 kali 1 76 sama dengan 67 ditambah X. Nah, kita kurangkan, ini habis ya kan. 80 dikurang 76 4N, 80 dikurang 76 sama ya 4 gitu kan. 83 dikurang 67 adalah 16. Nah terus pindah ruas, 4N sama dengan 16 dikurang 4 sama dengan 12. Nah maka N nya sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti nilai N nya adalah 3 gitu ya. Jadi si Ani sebelum ulangan yang terakhir dia sudah mengikuti ulangan sebanyak 3 kali. Oke, gampang kan? Ya, soal terakhir pada video kali ini ya, kita bacakan lagi. Suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Nah, jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik? Nah, kalau kita bicara kapasitas dan satuannya kubik, berarti ini adalah volume. Ya, volume. Nah, kotak perhiasan pertama, ya, kotak perhiasan yang pertama, ya kan, tadi dia mempunyai kapasitas sebanyak 12 inci. 12 inci kubik gitu ya. Kubik. Nah, karena kotak ini berbentuk balok, maka volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 12. Nah, kotak yang kedua, panjang, lebar, tingginya 2 kali lipat masing-masing. Nah, berarti tinggal 2P, 2L, 2T sama dengan tinggal 2 kali 2 kali 2, berarti kan 8 ya. 8 dikali P, L, T. Nah, PLT sama dengan 12.
Nah, maka 8 dikali 12 sama dengan 96 inci kubik. Ya, gitu. Simpel ya, gampang ya. Ya jadi sebenarnya soal-soal TPS UTBK gampang-gampang susah gitu. Jadi dibilang susah, ya sebenarnya gampang, dibilang gampang, tapi memang baca soalnya agak susah gitu. Memang rata-rata soal UTBK atau TPS ya, TPS yang UTBK atau SBMPTN ini itu adalah soal-soal HOTS biasanya. Jadi soalnya dibacanya agak sulit gitu kan, tapi pas dikerjakan sebenarnya mudah gitu. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya tentang soal-soal UTBK lainnya gitu kan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.